Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamila Vetra Tunisa. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi dan Metodologi Pembelajaran Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan 4 mata pembelajaran. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah akidah akhlak, dan yang keempat adalah fikih. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pembelajaran Al-Quran. Sudah dijelaskan secara umum bahwasanya Al-Quran adalah sumber petunjuk yang terbaik. Semua yang ada di dalamnya adalah yang paling baik. Lalu, pengertian dari pembelajaran Al-Quran sendiri itu adalah suatu pengembangan, pengelolaan, pengenalan dari pembelajaran belajar mengajar yang bersumber pada Al-Quran, baik dari segi maknanya, tajwidnya, maupun sebagainya. Lalu tujuan dari pembelajaran Al-Quran ini adalah memberikan atau mengenalkan kepada murid bagaimana cara membaca, menulis, memahami isi dari kandungan-kandungan Al-Quran. Dalam pembelajaran Al-Quran ini memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode Iqra atau membaca. Di sini adalah suatu pengenalan Al-Quran yang menekankan langsung pada keterampilan membaca. Di mana metode Iqra atau membaca ini memiliki beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu metode pengenalan membaca mulai dari mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua yaitu metode pengenalan bunyi, dan yang ketiga yaitu metode meniru dari mulut bacaan seorang guru. Tujuan dari metode Iqra atau membaca ini adalah sebenarnya memberikan bekal dasar bagi anak-anak agar menjadi generasi yang cinta dan memahami Al-Quran dan bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu ada metode menulis. Di sini adalah metode pengenalan Al-Quran yang menekankan langsung kepada keterampilan menulis, di mana siswa atau murid itu dilatih langsung menulis ayat Al-Quran baik dari huruf hijaiyah yang masih berdiri sendiri maupun huruf hijaiyah yang sudah digabungkan menjadi satu. Kemudian ada metode imlak, di mana di sini murid itu menulis huruf-huruf sesuai posisinya dengan baik dan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Dalam metode imlak ini memiliki kecakapan yang pertama yaitu kecakapan mengamati, yang kedua kecakapan mendengar, dan yang ketiga kelenturan tangan dalam menulis. Yang terakhir yaitu ada metode drill atau memiliki pengertian adalah suatu proses mempraktikkan dengan latihan-latihan atau menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Tujuan dari metode drill ini yaitu memiliki tujuan untuk melatih kecakapan-kecakapan motoris dan mental untuk memperkuat asosiasi yang telah dibuat. Dalam pembelajaran hadis memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini dilakukan langsung oleh seorang guru secara lisan dengan maksud memberitahu, menjelaskan, menerangkan materi yang ada pada pembelajaran hadis. Yang kedua yaitu ada metode sorogan, di mana sistem belajar ini dilakukan secara individual, dilakukan oleh seorang santri atau murid yang berhadapan langsung dengan seorang kiai atau guru, di mana keduanya melakukan interaksi secara langsung. Kemudian ada metode bandongan atau yang sering disebut dengan halakoh, di mana dalam pengkajiannya dibaca oleh satu orang guru atau kiai, sedangkan para santrinya mendengarkan dan menyimak bacaan santri atau guru tersebut. Kemudian ada batul masail atau musyawarah, di mana metode ini merupakan pembelajaran membentuk halakoh yang dipimpin oleh satu guru atau kiai untuk mengkaji suatu persoalan yang telah dibahas sebelumnya atau ditentukan sebelumnya. Yang terakhir adalah hafalan, di mana metode ini itu menitik beratkan kepada daya ingatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pembelajaran akidah akhlak, di mana pembelajaran akidah akhlak ini adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-harinya. Pada materi ini, peserta didik dikenalkan atau dilatih mengenai yang pertama, perilaku akhlakul karimah,
seperti jujur, rendah hati, sabar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perilaku akhlak tercela atau akhlakul madmuah seperti dusta, takabur, khianat, dan sebagainya. Pembelajaran akidah ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui pemberian pengetahuan peserta didik tentang akidah dan akhlak. Dalam pembelajaran akidah ini memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode ini adalah suatu cara pengkajian pembelajaran bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab ini bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi, di mana metode diskusi ini membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang ketiga ada metode latihan, di mana metode ini adalah cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Selain itu, metode ini dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketetapan, kesempatan, dan keterampilan. Yang terakhir yaitu ada metode pembiasaan, di mana sebuah cara yang dipakai pendidik untuk membiasakan anak didik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan dan akan terus terbawa sampai hari tuanya. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan. Tujuan dari pembelajaran fikih ini adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan tujuan dari aturan-aturan tersebut adalah untuk mendidik siswa agar memiliki sikap dan karakter takwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dalam pembelajaran fikih ini memiliki beberapa metode. Yang pertama ada metode demonstrasi atau metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media. Yang kedua yaitu ada metode resitasi atau metode pemberian tugas belajar di mana siswa diberikan tugas khusus di luar jam pelajaran dengan kalimatnya sendiri. Yang ketiga yaitu ada metode eksperimen atau metode ini pemberian kesempatan kepada siswa, perorang atau kelompok untuk dilatih melakukan suatu proses atau percobaan. Dan yang terakhir yaitu ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan ini atau biasa disebut dengan metode drill, yaitu suatu metode dalam pengajaran dengan jalan melatih siswa dengan memberikan kesempatan agar mereka memiliki suatu ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajarinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ke pasar beli bakwan, pulangnya beli mie ayam. Sampai jumpa lagi teman-teman. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.